أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na fihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa gutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para habaib zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada Sayyidil Jad Al-Habib Tahir bin Saleh Al-Idrus والحبيب جعفر الإدروس والحبيب حامد الحبشي والحبيب أشرف الأفسي والحبيب أحمد بركباه والحبيب Ismet Ba'bud, dan kepada para habaib yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun insya Allah dengan hadirnya zuriat baginda Nabi Muhammad SAW bersama kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Rasul SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada zuriat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Disehatkan badannya oleh Allah. Amin. Diberikan barakah di dalam umurnya fi taatillah wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para guru-guru agama, para asatid wal asatidah, wabil khusus keluarga besar daripada Kiai Haji Samuji bin Ahmad Jaga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat daripada keluarga beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pengganti yang lebih baik di dalam keluarganya, di dalam memberikan contoh kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para aparatur negara, para pejabat semuanya, yang mudah-mudahan beliau diberikan sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini bersama-sama kita kumpul di tempat ini
nggak lain, nggak ada tujuan apapun kita kumpul di tempat ini kecuali kita mengharapkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga bukan hanya kita kumpul di tempat ini mengagungkan kepada Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad, akan tetapi kelak kita juga akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama seluruh para habaib, seluruh daripada durian baginda Nabi Muhammad, seluruh daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah, seluruh daripada wali-walinya Allah, bersama guru kita Ki Haji Samuji bin Ahmad Jaga. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini nanti kelak akan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka semuanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu hari yang mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang paling istimewa yang pernah diciptakan oleh Allah melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin wal hadirat, ketika Anda ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jalan yang lain kecuali Anda mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Gak ada orang yang dimuliakan oleh Allah kecuali orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu menghabiskan waktunya dia bangun untuk mahabbah kepada Nabi Muhammad. Lidahnya yang selalu basah membaca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus ketika masuk bulan Rabiul Awal, hadirin wal hadirat, jangan sampai lidah kita masih keluh untuk mengucapkan sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ittifaqal ulama sepakat semuanya bahwasanya sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah min afdhalil ibadat, daripada sepaling afdolnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka para ahli syair mengatakan adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Ittifaq para ulama bahwasanya sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan disampaikan kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah kita mungkin diterima, mungkin ditolak sama Allah. Illa sholata ala Nabi Muhammadi, kecuali sholawat kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak bakal ditolak, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan sholawat daripada umatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah pada malam hari ini Rasulullah SAW benar-benar memandang kepada kita hadirin. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini Rasulullah hadir bersama kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan keberkahan umur daripada Nabi Muhammad. Kita mendapatkan keberkahan keluarga daripada Nabi Muhammad. Kita mendapatkan keberkahan rizki daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lamma khalaqallahu Adam, lamma khalaqallahu Hawa, nadhara Adam ilaiha. Ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Sayyidah Hawa, kemudian Sayyidina Adam memandang kepada Sayyidah Hawa. Fakal, kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Allah, ya Rabb, zawwisni minha. Kata Nabi Adam, ya Allah, engkau ciptakan Hawa, maka kawinkanlah aku dengan Hawa. Kata Nabi Adam alaihissalam.
Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, "Wa ma mahruha ya Adam?" Apa maharnya wahai Adam? Orang yang menikah itu harus ada mahar. Engkau ingin menikah dengan Hawa, apa maharnya wahai Adam? Faqala ya Rabb ma'alam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, wahai Tuhanku, aku pun nggak tahu maharnya apa untuk menikahi Hawa. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, "Shalli ala Muhammad asyra marrat." Bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Fa shalla Adam alaih. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bersolawat 10 kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fazawwajahullah minha. Kemudian Allah menikahkan Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Masya Allah. Rasul belum lahir, Nabi Adam alaihissalam kawin dengan ibunya kita, Abul Bashar. Itu adalah Nabi Adam. Hei kalian manusia semuanya, ayahnya kalian itu adalah Nabi Adam, ibunya kalian adalah Sayyidah Hawa. Mereka dikawinkan oleh Allah dengan apa? Dengan maharnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah, kalau anda merasa manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, sedangkan anda malas baca sholawat, pertanyakan diri anda, layakkah disebut manusia? Apa udah kemasukan jin? Apa udah kemasukan siluman? Tanyakan sama hati kalian, kenapa lidahnya masih keluh mengucapkan sholawat sama Rasulullah? Mereka yang selalu dekat dengan Rasul pasti akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat guru kita Ki Haji Samuji bin Ahmad Jaga. Lihat bagaimana hidupnya sampai akhir hidupnya. Tanyakan sama keluarganya, apa amalan yang selalu beliau amalkan? Sholawat hadirin wal hadirat. Orang-orang dulu, orang-orang tua kita dulu, amalan yang paling mantap mereka amalkan adalah baca sholawat hadirin wal hadirat. Datang kai-kai ke rumah ulun, beb, ulun hendak berkisah, beb, mengerti aja kalau bahasa Banjar sinilah. Ulun hendak berkisah, beb, napa kai nah hendak pian kisahkan ulun, beb, berisian anak 23 ikung. Oh, makai banyaknya anak pian. Ini nyata ini. Mbah itu bangkai anak pian jadi napa? 23 ikung itu makan juga kah? Alhamdulillah beb, seikung jadi doktor, seikung jadi pengusaha, seikung jadi kiai, seikung hidup berataan. Masya Allah. Orang wahid nih anaknya 2-3 ikung, bingung. Masya Allah. Kendaraannya kredit, bayarnya bingung. Masya Allah. Hendak kawin bingung. Kai 23 ikung anaknya. Ada bingung sih deh. Hebat pian kai lah. Apa amalan pian? Amalan ulun gak beb? Ulun bebe turun ke perumahan, meninjak sepeda. Tiap tinjakan sepeda itu bebe kada bisa kada ingat ulun baca sholawat lawan datu pian beb. Ulun selalu membaca sholawat sama Rasulullah SAW. Itu amalan orang dulu. Hidupnya berkah. Sampatlah pian kai naik haji. Alhamdulillah bebe ulun naik haji walaupun berbulan-bulan bakapal sampai ke Mekah. Orang wah ini duitnya banyak kadang tercapai, kadang sampai ke Mekah. Kenapa? Hartanya kadang berkah. Sedikit daripada berkah. Makin banyak duitnya, makin banyak masalahnya. Makin tinggi jabatannya, makin stres dipikirkannya. Kenapa? Golilul barokah, sedikit keberkahan. Orang mau dapat berkah, rahmat berkah datang dari Allah. Yang bagikan adalah Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam harta, umur kita, semua dalam hidup kita, dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini sama-sama di hari 12 Rabiul Awal kelahiran Rasulullah. Yang belum pasang niat malam hari ini, pasang niatnya masing-masing. Habis gini mau dekat sama Rasulullah, habis gini mau jadi orang yang gemar menggaungkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ingat kita pasang kiai kita dulu.
Di Kelayan itu ada Kiai Haji namanya Basyirun bin Ali, baisi pondok namanya Nurul Jannah, memasangi lawan murid Sidin. Napa aja Sidin pasarnya? Nak, ikam kena kalau sudah dewasa, udah tua, harus lebih baik daripada kuitan. Artinya kalau kuitan ikam gawiannya menambal ban, ikam nakai paling kada baisi showroom kendaraan. Artinya lebih hebat, lebih maju daripada kuitan. Ibarat kuitan ikam itu guru mengaji TK, maka ikam harus jadi kiai, harus lebih baik daripada kuitan. Cuma murid nang bungol nang bahlul ini menyahuti juga. Inggih kiai jar, ulun lebih hebat daripada kuitan ulun. Napa gawean ikam? Kuitan ulun bahuma, ulun tukang jual pahumaan. Insyaallah. Kuitan bahuma 23 ikung anaknya hidup bertahan. Inya meninggal kuitannya besian pahumaan diwarisi kuitan, hendak perkawinan jualnya pahumaan, ndak nukar mobil jualnya pahumaan. Yalah, embahnya apa? Habis bangkrut, hibak bedakan kendaraan 3 buah karidet bertahan. Masya Allah. Kenapa? Ternyata rahasianya mereka tidak mendekati Nabi Muhammad. Mereka males baca sholawat di dalam hari-harinya. Orang dahulu pakai ma'ayun anak gen la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ma'ayun anak baca sholawat. Orang wahini bahasa sapu mempel HP di hadapan berjoget-joget, anak gugur di ayunan kita tahu lagi. Insyaallah. Daerah kita ini adalah daerah yang luar biasa, membumi daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari dulu sampai ada kegiatan di Kalimantan Selatan ini, Inya mengharapkan anaknya jadi anak orang soleh. Mulai dari kecil sudah diharapkan jadi orang soleh. Bila masuk bulan Maulid bikin acara apa? Ba'ayun Maulid. Nah, cari aja biar ke seluruh dunia kan ada di Kalimantan Selatan aja adanya. Di ayun anaknya baca sholawat. Wah ini anaknya di ayun juga, cuma lagunya goyang dumang. Masya Allah, galil barakah. Coba ibu-ibu tuh sambil di rumah nyapu, sambil ngepel baca sholawat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ini orang baca sholawat sama Rasulullah. Allah yang mencukupi berkat sholawat Nabi, cukup semuanya. Alhamdulillah. Kadung sasugi-sugi hidup tuh, yang penting cukup. Mau beli mobil duitnya cukup, mau kawin duitnya cukup, mau segalanya cukup. Alhamdulillah berkat Rasulullah SAW. Bukan banyak duitnya, cuma larinya ke maksiat. Kalau sudah orkesan habis duitnya ratusan juta. Sudah kalau peringatan Maulid Nabi, ya Allah, hadir koler apalagi nyumbang. Masya Allah. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang kita harapkan ini berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan anda sangka anda duduk semacam ini cuma hadir peringatan duduk-duduk. Bukan, ini semua ada pandangan daripada Rasulullah. Anda sekarang yang duduk di sini adalah tamunya Rasulullah. Yang mengundang adalah Rasulullah. Yang mengundang adalah Kiai Haji Samuji. Kalau anda walaupun dekat rumahnya cuma tidak dapat undangan dari Rasulullah, anda gak bakal datang hadirin wal hadirat. Yang undang ini hakikatnya adalah Rasulullah. Yang undang adalah Kiai Haji Samuji kepada kita, dititipkan dalam hatinya kita, lalu tergerak hati kita untuk hadir ke tempat ini hadirin. Maka dari itu jangan sia-siakan ketika kita sudah hadir, pasang niat. Semoga kita menjadi orang yang diberkahi oleh Allah fid dunya wa fil akhirah. Amin. Semoga kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman hadirin wal hadirat. Amin. Sehingga kita nanti menuju alam akhirat yang sebentar lagi dunia ini akan kita tinggalkan. Dunya kama hilil magar wa inna ma hilil mamar. Fafkir wa am'in fil nadar wa la takun kasaimah. Dunia ini sebentar kalian singgah.
menuju tempat yang sebenar-benarnya, yaitu akhirat. Fafkir wa amin fin nadar, pikirkan, renungkan. Setelah ini kalian akan menghadap kepada Allah. Setelah ini kalian akan menemui barzah. Setelah ini akan kalian temui daripada yaumil mahsyar. Setelah ini kalian akan menuju surga atau neraka, hadirin wal hadirat, yang selamanya kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bentar kita hidup di dunia, wala takun kasaimah, jangan jadi kalian itu seperti binatang yang cuma nyari hawa nafsu, ambisi terhadap dunia. Ketahuilah, orang nanti yang ada di padang mahsyar di akhirat nggak ada yang selamat, hadirin wal hadirat. Nabi Adam dengan umatnya berkumpul, Nabi Ibrahim dengan umatnya berkumpul, Nabi Musa dengan umatnya berkumpul, Nabi Isa dengan umatnya berkumpul. Di mana dia berkumpul? Siapa yang mereka datangi? Siapa yang mereka harap-harapkan daripada syafaatnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah. Gak ada orang yang selamat lagi kecuali di bawah tahta liwa'i Nabi Muhammad SAW, di bawah bendera Nabi Muhammad SAW nantinya. Silahkan Anda ribut ketika masih di dunia dengan bendera pohon beringin Anda, bendera bantengnya Anda, ribut sana. Cuma kalau sudah Anda masuk ke akhirat, sebentar lagi akan meninggal dunia, masuk ke akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semua enggak ada manfaatnya lagi. Harta kalian enggak ada manfaat, jabatan enggak ada manfaat, tinggi pangkat enggak ada manfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat? Yaitu yang ada mahabbah di dalam hatinya kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga tertular di dalam lidahnya basah untuk selalu bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu baca solawat. Mau kemana aja, mau kerja baca solawat, mau ngajar baca solawat, mau kawin baca solawat, semuanya dia selalu membasahi lidahnya dengan bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat itu adalah syekh liman la syeikhalah. Solawat adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Fala yahtaj ila syekh, dan tidak membutuhkan kepada syekh, kepada guru itu solawat. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pemimpinnya orang yang baca solawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Imamnya solawat adalah Allah dan para malaikatnya. Jadi barang siapa yang bersolawat, maka dia mengikuti imamnya, yaitu Allah dan para malaikatnya. Wa ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka orang yang beriman pasti dia akan gemar bersolawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Al-Imam Asy-Syadzili, terkenal Imam Syadzili ini adalah orang yang sering bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Imam Syadzili bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syadzili ini bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pernah mendengar hadis yang engkau sampaikan, bahwasanya siapa orang yang bersolawat kepadamu sekali, maka akan dibalas dengan 10 solawat dari Allah." Artinya dibalas 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita solawat sama Rasul sekali, dibalas rahmat dari Allah 10 kali. Kemudian Imam Syadzili bertanya kepada Rasulullah, "Apakah itu kepada orang yang hadir hatinya, wahai Rasulullah? Apakah itu hanya kepada mereka yang khusyuk hatinya ketika bersolawat, sehingga diganjar 1 pahala solawat, dibalas 10 dengan solawat?" Apa kata Rasulullah SAW? "La, tidak. Bahkan itu untuk mereka yang bersolawat namun hatinya lupa kepada Nabi Muhammad SAW." Masya Allah. Lupa aja bersolawat lawan Nabi, hatinya tetap dibalas 10 daripada solawat Allah, rahmatnya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat dengan sebanyaknya gunung untuk memintakan doa kepada orang yang bersalawat tersebut dan memintakan ampun kepada orang yang membaca solawat sekali sama baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Amma idza hadaral galab, apabila orang
tersebut bersolawat, kemudian hatinya juga hadir, hatinya khusyuk kepada baginda Nabi Muhammad, penuh dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad, maka dikatakan nggak ada yang tahu balasannya besarnya kayak apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada orang nang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga suatu ketika ada orang yang soleh mempunyai tetangga yang kerjaannya maksiat aja tiap hari, nggak ada urusan, sholat enggak, puasa enggak, maksiat aja terus kerjaannya. Kemudian disuruh sama orang soleh ini, hei fulan, sedang-sedang bang sudah bertobat? Ini maksiat aja digawi, sedang bang sudah bertobat, ujar orang soleh ini tadi. Kemudian dia jawab, enggak, aku enggak mau tobat. Nyaman lagi bermaksiat dah. Akhirnya enggak lama setelah itu, orang yang ahli maksiat tetangganya tersebut meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ternyata orang soleh itu malamnya bermimpi bertemu dengan orang yang maksiat, tetangganya yang ahli maksiat ini. Dilihat dalam mimpinya, ternyata tetangganya yang maksiat tiap hari ini masuk surga. Hadirin wal hadirat. Waduh, jadinya ini orang gawian maksiat aja, cuma sekalinya meninggal, malamnya aku mimpi ini orang masuk surga. Kemudian dia tanya, dengan sebab apa engkau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah? Apa sebabnya kok bisa engkau yang ahli maksiat ini tiba-tiba masuk surga? Kemudian orang itu menjawab, aku pernah mendengar satu hadis yang disampaikan oleh ulama. Apa hadisnya? Siapa orang yang mengangkat suaranya bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk masuk surga. Masya Allah. Kemudian ketika aku mendengar, kata dia, aku menjadi orang yang meninggikan suaraku untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika aku meninggal dunia, dengan sebab meninggikan suaraku bersolawat sama Rasulullah, dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari itu yang gemar solawat sama Rasulullah, yang kencang solawatnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidah Aisyah menjahit di tengah malam menggunakan jarumnya, tiba-tiba di tengah dia menjahit jarumnya jatuh. Hadirin wal hadirat. Kemudian seketika itu juga lampunya padam, maka Sayyidah Aisyah nyari mana jarum yang jatuh, nggak ketemu. Masuklah Rasulullah ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Seketika itu juga ketika Rasul masuk, jarum yang jatuh tadi langsung ditemukan oleh Sayyidah. Karena apa? Karena melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad, bercahaya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, seandainya ditandingkan mukanya Rasulullah dengan bulan, maka bulan akan mengambil cahaya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Rasulullah lah mati lampu, masuk Rasulullah. Jangankan yang lain, jarum kelihatan betapa indahnya, cerah, terangnya wajah Nabi Muhammad SAW. Mun kita ya kalau ibu-ibu, wajah lampu, laki masuk, haro, kopi disipaknya, apa-apa ditendanginya, yalah, tambah gelap akhirnya. Ini Rasulullah SAW masuk, seketika jarum yang jatuh dari Sayyidah Aisyah itu ketemu, diambil oleh Sayyidah Aisyah. Betapa indahnya wajahmu wahai Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah? Ketahuilah engkau wahai Sayyidah Aisyah, ada orang yang nantinya di hari kiamat menjadi orang yang paling jelek, menjadi orang yang paling celaka, menjadi orang yang bertulis di dahinya ayisun min rahmatillah, gak dapat rahmat Allah. Siapa mereka? Siapa kata Rasulullah? Mereka adalah orang yang bakhil, orang nang engkel, orang nang medit.
Orang medit, orang ingken itu di surga betulis haram masuk surga, di neraka betulis wajib masuk neraka. Ini orang bakhil. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, siapa wahai Rasulullah orang yang bakhil? Orang yang bakhil adalah orangnya indama dzukirtu falam yusolli alayya. Orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad, maka mereka tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Udkur salat ala Nabi. Sallallahu alaihi. Masih kurang kencang. Udkur salat ala Nabi. Sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, dengarkan ya Rasulullah. Kami malam ini bersolawat kepada ya Rasulullah. Jadikanlah kami dalam hidup kami berkah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada malam hari ini berkat 12 Rabiul Awal, mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan para habaib yang hadir bersama kita, jalan yang paling dekat kita mendekati Rasulullah, paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu paling senang kalau didekati lewat zuriatnya. Kalian ingin bikin Rasulullah senang, bikin senang zuriat Nabi. Jangan bikin acara maulid, keluarga Nabi, zuriat Nabi gak direkan, gak diperhatikan. Kalian memperingati peringatan maulid, mengagungkan kakeknya, anak cucunya dikumpulkan biar senang datuknya. Kalau bisa nanti, kalau bisa tahun depan, Habibnya seberapa ya di kiau sini? Ingat ya, dipanggil seberataan yang dekat di sini, panggil Habibnya. Bikin senang Rasul sallallahu alaihi wasallam setahun sekali. Banyaki ganali panggungnya lagi. Jangan kalah lawan orang-orang orkesan, jangan kalah orang-orang artis. Kita harus mengagungkan Rasul SAW yang punya jasa terbesar sama kita. Rasul yang sama kita, Rasul yang bawa Islam sama kita. Bahkan Rasulullah nanti yang akan memberikan keselamatan, syafaatul udma kepada kita. Maka dari itu berkat Rasulullah SAW, melihat zuriatnya kumpul bersama, melihat orang-orang soleh berkumpul bersama di tempatnya orang yang soleh, Kiai Haji Samuji bin Ahmad Jaga, insya Allah kita semua mendapatkan berkah daripada Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan Rasulullah SAW bangga sama kita pada malam hari ini, hadirin wal hadirat. Amin. Mudah-mudahan Kiai Haji Samuji diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keluarganya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dalam umurnya fi taatillah wa rasulih. Dan mudah-mudahan para habaib, para guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada kita hadirin wal hadirat yang hadir, laki-laki, perempuan, semua panitia, semua ibu-ibu yang membantu dengan terlaksananya kegiatan ini, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan diberkati hidupnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa kita yang banyak, kita yang selalu lupa sama Allah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah untuk dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang datang ke tempat ini ya Allah semuanya bawa hajat. Amin. Sebutkan hajatnya masing-masing dalam hatinya. Ya Allah ya Rahman, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad SAW, mudahkan segala kesusahan yang ada di dalam hati kami ya Allah. Permudah segala masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkat Nabi Muhammad SAW, orang tua kami yang telah meninggal dunia, ampuni dosanya ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada yang sakit di antara kami ya Allah, sembuhkan ya Rabb. Berkat Nabi Muhammad SAW, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kampung kami ya Allah jadikan kampung pecinta baginda Nabi Muhammad. Jadikan kampung kami pecinta zuriat baginda Nabi Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang punya anak ya Allah, mudah-mudahan anak kami dijadikan anak yang soleh wa solehah,
anak yang tidak hancur dengan fitnah akhir zaman, anak yang selalu meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana kami kumpul dengan para zuriat baginda Nabi Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kumpulkanlah kembali kami nanti di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangi kuburan kami dengan nurnya Nabi Muhammad. Mudahkan jalan kami di siratal mustaqim berkat nurnya Nabi Muhammad. Mudahkan kami di mizan berkat nurnya Nabi Muhammad. Kumpulkan kami di dalam kumpulan bersama Nabi Muhammad. Kumpulkan kami di dalam surga dan izinkan kami memandang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kami. Rasulullah mengakui kami sebagai umatnya, dan mudah-mudahan pada malam hari ini hajat dan doa yang kita sampaikan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru kita Ki Haji Samuji bin Ahmad Jaga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, mudah-mudahan kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima